Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Komsos Ratu Rosari Suci Tuminting. Terima kasih Sobat Rarici. Ave Maria Sobat Rarici, berjumpa lagi dalam cerita stasi. Episode kita kali ini yaitu cerita dari umat Katolik Stasi Hati Kudus Yesus Mantehage. Salah satu stasi di Paroki Tuminting Manado ini terletak di Pulau Mantehage yang masuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Pulau ini berdekatan dengan Pulau Bunaken yang menjadi salah satu destinasi wisata terkenal Indonesia yang mendunia. Di balik Pulau Mantehage, ada kisah perjuangan iman Katolik yang luar biasa. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Kami pun mulai menaiki sebuah perahu kecil. Walau dipisahkan oleh lautan yang luas, namun tak menyurutkan semangat kami untuk berjumpa dan menyapa saudara-saudari kami di seberang pulau sana. Lautan biru yang cantik dan pulau-pulau mempesona di Kepulauan Bunaken membuat kami begitu kagum akan keindahan alam ciptaan Tuhan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 30 menit dari dermaga Pantai Boulevard Manado, akhirnya pulau yang kami tuju itu mulai terlihat. Hijaunya hutan mangrove yang asri menyapa kami yang berlabuh di dermaga Pulau Mantehage. Inilah Pulau Mantehage. Disinilah iman Katolik bertumbuh subur. Kami, tim Komsos Paroki Tuminting, bersama Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Manado dan para suster DSY Manado, melangkahkan kaki menuju stasi melalui kampung-kampung yang ada di Pulau Mantehage. Di pulau ini terdapat 4 desa. Panas terik matahari berpadu dengan masyarakat Pulau Mantehage yang menyambut kedatangan kami dengan penuh kehangatan. Senyum dan sapa mereka membuat kami merasa memiliki sahabat seperjalanan di pulau yang indah ini. Setelah menempuh laut dan darat, kami pun tiba di Gereja Katolik Stasi Hati Kudus Yesus Pulau Mantehage. Stasi ini berdiri pada tahun 1985 dan kala itu hanya terdapat 3 kepala keluarga. Dalam waktu kurang dari 40 tahun, umat di stasi ini telah bertumbuh pesat menjadi 39 kepala keluarga dengan 123 umat. Semangat merasul yang hebat dari umat di stasi membuat banyak penduduk di pulau ini akhirnya terpanggil dan meminta untuk dibaptis serta diterima menjadi Katolik. Kami juga berjumpa dengan Manohara Kiai, seorang gadis di pulau ini yang sedang belajar agama Katolik di stasi, dan tak lama lagi ia akan menerima sakramen pembaptisan menyusul ibunya yang telah lebih dahulu menjadi seorang Katolik. Dengan penuh kasih kami menyapa dan menyemangatinya untuk terus bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Satu persatu umat mulai berdatangan untuk mengikuti perenekaristi di gereja yang tenang dan damai ini. Semangat dan sujud syukur terpancar di wajah mereka karena merasa mendapat teman seiman yang datang menguatkan mereka di pulau ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama memberi diri demi kebaikan. Itu pikul salib. Nggak semua penderitaan itu pikul salib.
sangat kasihan. Tapi kalau menderita karena berbuat baik, itu Tuhan Yesus dari menderita karena dia melayani sampai tuntas, berkeliling sambil berbuat baik. Hari ini kita merayakan pesta Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita diajak untuk merenungkan bahwa betapa luar biasa, betapa mengagumkan, betapa besar lagi Dia yang telah menciptakan semuanya ini. Jadi Tuhan yang telah menciptakan pemandangan laut, gunung, pohon-pohon bakau, pulau, dan semua yang indah. Karena itu Tuhan Yesus dia turun, tinggal bersama-sama dengan kita, dan bahkan menjadi manusia seperti kita. Di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang meninggalkan mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi. Nama saya Ibu Novianti Lindia. Saya sebagai ketua stasi, saya dipercayakan menjadi ketua stasi pada tahun 2007, masih 16 kakak. Nah, semangat dari saya melayani pada waktu itu untuk menjabat sebagai ketua stasi sementara, menggantikan yang ketua stasi yang lebih dahulu. Nah, setelah saya melayani selama 8 tahun waktu itu, semakin saya melayani semakin bertambah umat yang ada di MTHG. Nah, ketika pada tahun 2009 kembali umat MTHG berkembang dan jumlah kakak ada 24 kakak. Nah, ketika setelah saya terus melayani dengan semangat, walaupun banyak tantangan, rintangan, tapi semangat untuk melayani menjadi seorang pelayan di MTHG, karena mengingat mayoritas yang ada di desa Tinongko adalah Kristen Protestan, banyak pengaruh yang dialami oleh saya. Tetapi dengan semangat saya sebagai ketua stasi, saya merasa senang karena semakin saya pimpin, semakin stasi di MTHG semakin berkembang. Nah, sejak sampai saat ini, umat stasi yang ada di MTHG ini berjumlah 39 kakak dan ada 123 jiwa. Dan pada tahun 2020 kemarin, Pastor Bastian ada berkati satu kapleng untuk rencana mendirikan gereja yang ada di Desa Bango. Jadi Pastor Bastian yang berkati waktu itu dan sudah resmi dibayar oleh paroki lewat KBK yang ada di Paroki Peminting. Dan jumlah yang ada di Desa Bango, jumlah kakak ada 8 kakak dan ada 21 jiwa. Nah, rencana untuk membangun gereja atau yang disebut kapel di Desa Bango nanti rencana dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Kalau direncanakan, diizinkan oleh Tuhan berkenan, gereja di Desa Bango akan berdiri. Nah, kesan dan pesan itu yang selalu saya lakukan dan saya rasakan di setiap saya melayani. Dan hari ini saya merasa senang ada kunjungan bersama dengan Pastor Yohanes sebagai pastor paroki kami. Ada 4 suster dari Kota bersama dengan Komisi Sosial dan umat yang ada dari Paroki Peminting bersama dengan Pastor Yohanes dan Pastor Stanley yang memimpin perayaan Ekaristi di Minggu Raja Semesta Alam di hari ini. Kiranya inilah yang menjadi kesan pesan saya. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita. Setelah mengikuti perayaan Ekaristi, kami pun makan bersama di samping gereja. Kebersamaan yang begitu luar biasa. Kebersamaan umat di stasi ini juga sangat luar biasa. Saya Suster Sisiliana DSY, pertama kali menginjakkan kaki di MTHG sini. Saya merasa bahagia dan merasa senang
bertemu dengan umat di sini. Inginnya kembali lagi, tetapi nanti di kemudian hari mau lihat waktu lagi untuk datang kemari. Dan semoga kehadiran kami di tempat ini boleh membawa sukacita bagi umat di sini, khususnya semoga ada dari kaum muda ataupun kaum mudi yang tergerak hati untuk mengikuti jejak Kristus melalui tarekat-tarekat yang ada di Keuskupan Manado, tentunya melalui kongregasi kami Suster Dina Santo Yosef Manado. Terima kasih. Tak terasa usai sudah kebersamaan kami dengan umat di stasi ini. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka setelah kedatangan kami sebagai sahabat seperjalanan yang datang menguatkan mereka di pulau ini. Terima kasih umat Katolik Stasi Mantehage. Semoga iman Katolik terus bertumbuh dan semakin bersinar di pulau ini. Terima kasih telah mengajari kami arti perjuangan dan bersyukur yang sejati. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Dikasihilah hati kudus Yesus di pulau ini dan seluruh dunia sampai selama-lamanya. Ave Maria, Sobat Rarici.